Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Anitasari NIM 036 dari MBS 4A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pergadaian. Gadai dalam bahasa fikih disebut dengan rahan, yang berdasarkan bahasa Indonesia adalah nama barang yang digunakan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan berdasarkan syara mempunyai arti bahwa gadai yaitu menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, namun bisa diambil kembali sebagai tebusan. Dalam pengertiannya, rahin adalah barang yang digadaikan. Rahin adalah orang yang menggadaikan barang, sedangkan murtahin adalah barang yang digunakan sebagai jaminan. Jadi pengertian gadai atau rahin adalah suatu perjanjian utang piutang antara dua orang atau pihak tentang persoalan benda sebagai jaminan utang yang memiliki nilai harta menurut syara sebagai jaminan atau dia dapat mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Sedangkan pengertian pegadaian syariah yaitu suatu lembaga keuangan non-bank yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai hak memberikan suatu pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai yang terdapat di dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pegadaian syariah. Tujuan pegadaian syariah yang pertama yaitu ikut berperan dalam melaksanakan dan menjunjung pelaksanaan kebijakan dan program dari pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dengan melalui penyaluran uang pembiayaan atas dasar hukum gadai. Lalu tujuan yang kedua yaitu menerapkan sistem gadai bebas bunga yang berfungsi sebagai jaringan pengaman sosial. Lalu tujuan yang ketiga yaitu mencegah terjadinya praktek ijon, pegadai gelap, dan pinjaman yang tidak wajar. Lalu tujuan yang keempat yaitu membantu masyarakat yang memerlukan pinjaman dengan syarat yang mudah. Sedangkan landasan hukum pegadaian syariah yang pertama yaitu Al-Quran dalam Quran Surat Al-Mudassir ayat 38. Untuk landasan yang kedua yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Bagiannya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya adalah jika ada kerugian atau biaya. Hadis riwayat Syafi'i dan Daruqutni. Sedangkan rukun dari pegadaian syariah sendiri yang pertama terdapat yang menggadaikan atau arahin. Arahin adalah orang yang sudah dewasa, berakal, dapat dipercaya, dan mempunyai barang yang akan digadaikan. Lalu rukun yang kedua yaitu penerima gadai atau al-murtahin, yaitu orang, bank, atau suatu lembaga tertentu yang mendapat kepercayaan dari arahin untuk memperoleh modal dengan menggunakan jaminan suatu barang atau gadai. Sedangkan rukun yang ketiga yaitu terdapat barang yang digadaikan atau almarhun, yaitu barang yang dipakai sebagai jaminan dalam memperoleh hutang. Rukun yang keempat yaitu adanya almarhun bih atau utang adalah sejumlah dana yang diberikan oleh murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Rukun yang kelima yaitu adanya sighot, ijab, dan qabul, yaitu kesepakatan yang dilakukan antara rahin dan murtahin dalam melaksanakan transaksi gadai. Sedangkan syarat dalam pegadaian syariah yang pertama yaitu rahin dan murtahin. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian rahin yaitu rahin dan murtahin harus mengikuti semua syarat kemampuan yaitu berupa akal sehat. Kemampuan berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi gadai. Sedangkan syarat yang kedua yaitu dari sighot. Sighot tidak boleh berkaitan dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa yang akan datang. Rahin memiliki sisi pelepasan barang dan pemberian uang sama seperti akad jual beli, maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa yang akan datang. Sedangkan syarat yang ketiga yaitu mengenai marhun bih atau utang, harus berupa hak yang wajib untuk diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan untuk dimanfaatkan atau mempunyai manfaat. Jika sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidaklah sah, harus dikuantifikasi atau bisa dihitung jumlahnya. Jika tidak bisa diukur,
rahin tersebut tidak sah. Syarat yang keempat yaitu mengenai almarhun atau barang. Aturan pokok yang dijelaskan dalam madhab Maliki tentang masalah ini yaitu gadai bisa dilakukan pada seluruh macam harga, pada semua macam jual beli. Pada umumnya, barang yang digadai harus memenuhi beberapa syarat, yaitu harus harta yang mempunyai nilai atau bernilai, lalu juga harus dapat dijual belikan, marhun harus dapat dimanfaatkan secara syariah, lalu marhun harus dimiliki oleh rahin, kalaupun tidak harus mendapatkan izin dari pemiliknya. Lalu mengenai marhun yaitu harus bisa diketahui kondisi fisiknya. Sedangkan dalam akad, dalam pegadaian syariah ada 3 akad perjanjian dalam gadai. Yang pertama akad Al-Qardun Hasan. Akad tersebut dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk kebutuhan konsumtif. Dengan begitu, nasabah akan memberikan sejumlah biaya kepada pegadaian yang sudah menjaga atau merawat barang gadaiannya tersebut. Lalu akad yang kedua yaitu akad al-mudharabah. Akad tersebut dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan investasi dan modal usaha. Dengan begitu, rahin atau nasabah akan bagi hasil berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjam dapat dilunasi. Sedangkan akad yang ketiga yaitu akad bai al-muqayyadah. Untuk semua akad tersebut bisa dilakukan apabila rahin menginginkan menggadaikan barangnya untuk memenuhi kebutuhan yang produktif. Artinya, dalam menggadaikan, nasabah tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang bisa digunakan sebagai jaminan untuk akad ini adalah berbagai barang yang bisa dimanfaatkan atau tidak bisa dimanfaatkan oleh rahin atau murtahin. Sedangkan persamaan dan perbedaan dalam pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional, yang pertama mengenai perbedaan. Rahin dalam hukum Islam dilaksanakan secara sukarela berdasarkan tolong-menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata di samping mempunyai prinsip tolong-menolong juga keuntungan dengan menggunakan cara menarik bunga atau sewa modal. Lalu perbedaan yang kedua dalam hukum Islam, rahin berlaku pada seluruh benda, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku terhadap benda yang dapat bergerak. Perbedaan yang ketiga yaitu dalam pegadaian syariah tidak terdapat istilah bunga. Dalam pegadaian konvensional ada istilah bunga. Perbedaan yang keempat yaitu sedangkan rahan menurut hukum Islam dapat dilakukan tanpa melalui lembaga. Sedangkan hukum perdata, berdasarkan hukum perdata, gadai dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian. Sedangkan untuk persamaan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional, yang pertama jika batas waktu pinjam uang habis barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Persamaan yang kedua yaitu biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai. Lalu persamaan yang ketiga, tidak diperbolehkan mengambil manfaat atau keuntungan dari barang yang digadaikan. Sedangkan persamaan berikutnya yaitu adanya agunan yang digunakan sebagai jaminan utang. Sedangkan persamaan yang terakhir yaitu hak gadai atas pinjaman uang. Sekian sedikit penjelasan materi dari saya mengenai pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.